Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang bagaimana etika atau adab membaca Al-Quran. Adabut tilawah, adab membaca Al-Quran. Yustahabbu at-ta'awudhu qabla al-qira'ah. Disunnahkan membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka bila engkau membaca Al-Quran, minta tolonglah kepada Allah, minta perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa yustahabbu, dan disunahkan hamdulillahi ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala indal faragh minal Quran, ketika selesai dari baca Al-Quran, ala taufiqihi, karena taufiknya Allah, wa ni'amihi, dan nikmatnya Allah, sehingga kemudian kita bisa membaca Al-Quran. Disunahkan baca ta'awud sebelum baca Al-Quran, dan disunahkan baca alhamdulillah, pujian kepada Allah setelah selesai membaca Al-Quran. Wa min azabil qiraah, dan sebagian dari adab membaca Al-Quran, al-buka adalah nangis. Jadi menangis itu merupakan etika atau adab dalam membaca Al-Quran. Fa illam yabki falyatabaka. Maka jika engkau kemudian tidak bisa menangis, falyatabaka, maka berusahalah atau bahkan berpura-puralah untuk menangis. Sampai segitunya, karena begitu pentingnya al-buka, menangis. Kalau nggak bisa menangis, falyatabaka, kata Nabi ini. Maka berpura-puralah, berusahalah ya, berpura-puralah untuk menangis. Kadang-kadang kalau berpura-pura awalnya akhirnya menjadi serius, nangis betulan. Wa yas'alullaha inda ayah, wa yas'alallah inda ayatir rahmah, dan memintalah orang yang membaca Al-Quran kepada Allah ketika sampai kepada ayat-ayat rahmat. Wa ta'awwadha inda ayatil adab, dan berlindung kepada Allah ketika sampai kepada ayat-ayat adab. Wala yaqta'u al-qira'ata li haditsin nasi illa li hajatin. Janganlah kemudian orang itu memutuskan bacaan Al-Qur'annya karena li haditsin nasi, karena percakapan manusia, atau karena ingin bercakap-cakap dengan manusia, atau karena menjawab perkataan manusia, illa lihajatin, kecuali karena ada satu kebutuhan penting. Jadi jangan pernah kita memutuskan bacaan Al-Quran karena ingin bercakap-cakap dengan manusia, kecuali itu ada kebutuhan yang sangat mendesak. Hukumnya makruh. Wa antakuna qira'atu 'alal udulis sholihin al-arifin bima'naha. Dan hendaknya juga termasuk adab membaca Al-Quran itu, bacaan kita itu dihidangkan atau dibaca atau ditampilkan di depan adilnya orang-orang soleh, orang-orang yang arif, bimaknaha, dengan maknanya Al-Quran ini, maknanya ayat Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu berdasarkan pengetahuan atau pembelajaran dari orang-orang soleh dan orang-orang arif. Tidak hanya bacaannya, tapi juga makna-maknanya. Wa ayatatahhara wa istaqbilal qiblata idza qara'a qa'idan. Maka hendaknya orang yang membaca Quran itu dalam keadaan suci, menghadap kiblat jika dia membacanya dalam keadaan duduk. Wa yataharra ayyuridahu kullu amin ala man huwa aqra'u minhu. Dan hendaknya orang itu menguji bacaannya di depan orang yang lebih fasih, lebih pintar, lebih alim dalam bacaan Al-Quran setiap tahun. Jadi setiap tahun kita itu mengadakan tes kelayakan bacaan Al-Quran kita kepada orang-orang yang secara masyhur sudah dikenal sebagai orang yang alim, lebih alim dalam bacaan ayat Al-Quran. Ya mungkin biar kita kemudian yang salah itu diperbaiki oleh huwa aqra'u minhu, kepada ulama yang lebih tahu tentang Al-Quran ini. Setiap tahun ini, itu termasuk adab juga ini, adab menghormati Al-Quran. Wa yafsilu kulla suratin mimma qablahu bil waqaf wa tasmiyah. Dan hendaknya orang itu memisahkan setiap surat dengan surat sebelumnya dengan waqaf atau bacaan bismillah. Wa yatruku al-mubahah, hendaknya orang itu meninggalkan berbangga-bangga dengan bacaan ayat Al-Qurannya. Ini biasanya kalau nggak salah hinggap kepada orang yang bagus bacanya, kemudian dia baca Al-Quran,
untuk al-mubahah, berbangga-bangga atas kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya dalam bentuk suara yang bagus. Tinggalkan itu, hukumnya makruh. Wa yatluba bihi ad-dunya bal ma indallah, dan hendaknya juga meninggalkan meminta dengan Al-Quran hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan tetapi ya sebaliknya meminta apa yang ada di sisi Allah. Wa yanbaghi ay yakuna dza sakinah wa waqarin wa qana'atin bima qassamallahu lahu. Pembaca Al-Qur'an itu hendaknya orang yang biasa baca Al-Qur'an, orang yang baca Al-Qur'an itu harus memiliki sikap tenang, waqar, tegar, wa qana'ah, merasa cukup bima qassamallahu lahu, atas apapun yang Allah berikan atau Allah bagikan kepada orang tersebut. Wa alla yajhar, dan janganlah kemudian wa alla yajharu bainal musallin wan niyam, janganlah memperkeras suara bacaan Al-Qur'an ketika ada orang tidur atau orang sholat, di depan orang tidur dan di depan orang yang sudah sholat. Au talina jahron, atau membacanya jahron dengan sangat nyaring, dengan nyaring yu'addim, yang bisa mengganggu mereka. Jadi haram ini kemudian hukumnya membaca Al-Quran yang sampai kemudian suara kita itu mengganggu orang yang sholat dan mengganggu orang yang tidur. Wa qiraatul Qur'ani, adapun membaca Al-Quran awalan nahar, di awal waktu itu, ba'dal fajr, setelah fajar, afdalu min qiraatihi akhirahu. Membaca Al-Quran di waktu subuh, di waktu fajar, subuh ini, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran ketika sore hari. Akhiruhu, akhirun nahar, sore hari atau malam hari. Apa dasarnya? Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu fajar, maka ada bacaan itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Karena itulah kesimpulannya, membaca Al-Quran di pagi hari waktu fajar itu lebih utama dibandingkan membacanya di waktu sore. Wa yajuzu, dan boleh tanawwu qiraatil kalimati bi qiraatis sab'i, boleh kita menggunakan beragam macam bacaan kalimat berdasarkan bacaan qiraatus sab'ah, bacaan yang 7 itu, 7 macam. Wala tukrahu al-qiraatu ma hadathi asgharin naqdil wudu wa binajasati badanin wa thawbin. Tidak dimakruhkan al-qiraatu, membaca ma hadathi asgharin, beserta hadas kecil ya. Naqdil wudu, batal wudu, wa binajasati badanin wa thawbin, dan najisnya badan dan baju, wala hala masjiz zaujah wa dzik wa dzakari, dan wala, dan tidak juga ketika menyentuh istri dan juga alat kelamin. Jadi tidak makruh kita membaca Al-Quran sekalipun kita tidak punya wudu, sekalipun badan dan baju kita najis, sekalipun kita menyentuh istri dan alat kelamin kita. Tidak makruh membaca, bukan pegang Al-Quran ya. Kalau membacanya nggak jadi masalah, tapi kalau pegang Al-Quran itu baru jadi masalah. Wa tukrahu, dan dimakruhkan al-qiraatu fil maudhi'il qadrati wa ta'ziman lil Qur'an, dimakruhkan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis, tempat yang kotor, ta'ziman lil Qur'an, karena menghargai atau menghormati Al-Quran di tempat. Jadi kalau badannya kotor, badannya najis, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau tempatnya kotor, ini jadi masalah. Ini juga agak heran juga ini ya. Mestinya kalau bajunya kotor, terus apalagi najis, itu juga mestinya dimakruhkan. Kenapa? Ta'diman lil Quran. Tapi justru di sini fokusnya kepada al-maudi, tempatnya yang kotor, tempat di mana orang membaca Al-Quran. Hukumnya itu makruh membaca di tempat tersebut. Wa tukrahu istidamatuha hala khurujil rih. Makruh kemudian membaca Al-Quran, meneruskan bacaan Al-Quran ketika keluar angin, ketika pas kentut. Itu pas lagi kita baca Al-Quran, kentut ya, masih terus baca, itu hukumnya makruh. Wa innama yamsaku hatta tangqadi. Maka kemudian hanya saja yamsaku, menahan orang itu hatta tangqadi, sampai kemudian dia betul-betul batal. Artinya kalau lagi kentut, keluar kentut, nggak usah baca Al-Quran. Batalkan dulu wudhunya dengan kentut itu, baru kemudian dia itu baca, begitu ya. Ketika pas keluar, makruh hukumnya.
ketika baru pas keluar angin dari tubuh kita, kentut, itu makruh kita baca Al-Quran. Sebaiknya bagaimana biar tidak makruh? Keluarkan dulu anginnya, setelah sudah keluar semuanya, batal wudu kita. Maka kemudian teruskan baca Al-Quran. Wa yukrahu jahru bil qiraati ma'al janazah. Ini mungkin juga sebuah penjelasan terhadap kondisi sebagian masyarakat yang biasa membaca Al-Quran di samping jenazah dengan suara keras. Di sini apa? Wa yukrahu, dimakruhkan jahrahu, mengeraskan bacaan Quran, mengeraskan orang bil qiraati, dengan baca Al-Quran ma'al janazah, di samping jenazah. Li'annahu, karena sesungguhnya jahrun itu ikhrajulaha, mengeluarkan laha kepada al-janazah, makhrajan niyah, pada keluarnya an-niyah. Niyah itu scream, apa ya? Berteriak histeris ya, berteriak histeris itu ya. Berteriak histeris. Jadi dimakruhkan ya, karena bacaan yang keras itu, bacaan Al-Quran yang keras di samping orang yang sudah meninggal, itu ikhrajun, mengeluarkanlah ya, mengeluarkan ya. Ya sama ya dengan niyah, apa ya, teriakan histeris gitu ya. Jadi dianggapnya bacaan Al-Quran yang keras itu disamakan dengan aniyah, yang hukumnya itu makruh, bahkan haram. Jadi sebaiknya kalau baca di samping orang yang meninggal nggak usah keras-keras ya. Wala tamna'u najasatul fami al-qira'ata, maka tidak mencegah najisnya mulut untuk membaca. Sekalipun mulut kita ada najisnya, ada darahnya gitu, tidak makruh untuk membaca Al-Quran. Wa karya Ibnu Aqil al-qira'ata fil aswaq yasihu ahluha fiha bin nida'i wal bai'. Memakruhkan Ibnu Aqil ya membaca Al-Quran di pasar, di mana penduduk ya atau orang yang ada di pasar itu berteriak di dalam pasar, bin nida, dengan panggilan, wal bai', dengan jual beli. Jadi kalau ada orang jual beli keramai gitu ya di pasar, maka itu hukumnya makruh membaca Al-Quran di dalamnya. Wa tustahabu al-qira'atu fil mushaf, ya disunahkan membaca Al-Quran fil mushaf, pegang Al-Quran atau melihat kepada Al-Quran. Wa yustahabu al-istima'u laha, disunahkan untuk mendengar bacaan Al-Quran. Li'annahu yusyarikul qari'a fi ajrihi, karena orang yang al-istima', mendengar orang yang baca Al-Quran itu, yusyariku, menyamai al-qari'a, kepada orang yang baca Al-Quran, apa fi ajrihi, pahalanya. Pahalanya orang yang al-mustami' itu sama dengan al-qari'. Pahalanya orang yang mendengarkan Al-Quran itu serupa dengan orang yang baca Al-Quran. Wa yukrahu al-hadisu indal qira'ah, dan dimakruhkan bercakap-cakap ketika ada orang baca Al-Quran, bila faidatin fihi, dengan apalah faidatin yang tidak berfaedah fi di dalam. Jadi bercakap-cakap hal yang tidak berfaedah itu dimakruhkan ketika ada orang membaca Al-Quran. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah lahu, kepada Al-Quran, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan, agar kalian dirahmati. Wa li'annahu, karena itulah, i'radu al-istima' alladhi yatarattabu alaihi ajru bima la ta'ila tahtahu. I'radu ya, penolakan, apa ya, al-i'radu, penolakan al-istima' dari mendengar ya. Menolak untuk mendengar bacaan Al-Quran, alladzi yatarattabu alaihi ajru, yang istima' itu yatarattabu, menyebabkan alaihi, kepada orang, al-ajru, pahala, bima la ta'ilin tahtahu, dengan sesuatu la ta'ilin yang tidak mendapatkan limpahan yang banyak, tahtahu di bawahnya mah. Nah, itu ya. Artinya orang yang mendengar bacaan Al-Quran yang mestinya mendapatkan ta'il, anugerah yang besar dan juga pahala, itu hilang karena bercakap-cakap ketika ada orang baca Al-Quran dengan percakapan yang tidak berfaedah. Artinya kalau berfaedah nggak jadi masalah.
Wa yad'u aqibah khatmil Qur'an di fi'li Anasin, dan disunahkan juga termasuk adab baca Al-Qur'an berdoa setelah hatam Al-Qur'an berdasarkan perbuatan Anas. Karena Anas, sahabat Anas, idza khatamal Al-Qur'an jama'a ahlahu wa za'a. Ketika Anas hatam Al-Qur'an, dia mengumpulkan keluarganya lalu berdoa. Wa yustahabbu, dan disunahkan idza faragha minal khatmati, ketika selesai dari hatam, ayasra'a fi ukhra, memulai fi ukhra pada bacaan yang lain. Kalau sudah hatam, ya baca lagi Al-Qur'an. Li hadis Anas, karena berdasarkan hadis sahabat Anas, khairul a'mal, paling bagusnya perbuatan al-hillu war-rihlah. Al-hillu itu diam, war-rihlah itu pergi. Kila wa ma huma, apa keduanya? Katanya, kata sahabat yang lain, wa ma huma, apa keduanya? Qala iftitahul Qur'ani wa khatmuhu, yaitu memulai baca Al-Qur'an, wa khatmuhu, dan menghatamkannya. Wa yusannu, dan disunnahkan. Wa yusannu, dan disunnahkan. Ayukabbiru faqat, bertakbir saja. Fala yustahabbu at-tahlilu wat-tamhidu li khatmihi akhiri kulli suratin min akhiri dua ila akhirih. Tidak disunahkan membaca tahlil la ilaha illallah wa tahmid walhamdulillah li khatmihi, pada penghataman Al-Qur'an, akhiri kulli suratin minal akhiri dua ila akhiri, dari surat duha, akhir duha sampai kepada akhir Al-Qur'an. Jadi kalau surat Ad-Duha dibaca, habis surat Ad-Duha itu pindah ke surat yang lain, kita disunahkan hanya membaca takbir Allahu Akbar, tidak usah membaca tahlil atau tahmid. Enggak usah Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Itu kan ada tahlil, ada tahmid. Enggak usah baca ini, cukup membaca takbir. Karena memang disunahkan habis surat duha, habis surat duha pindah ke surat selanjutnya sampai surat An-Nas itu. Per surat itu, perpindahannya itu kita disunahkan membaca takbir. Tidak usah tahlil, tidak usah tahmid. Apa dasarnya? Li'annahu, sungguhnya, ruwiya, diriwayatkan, an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, annahu, sungguhnya Ubay bin Ka'ab, qara'a 'alan Nabi, membaca di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amarahu, maka Nabi memerintahkan Ubay bin Ka'ab bidzalika, dengan hal tersebut. Apa? Bitakbir, ya, memerintahkan untuk takbir, takbir saja. Kalau hatam Al-Qur'an, wa yukarraru wa yukarriru, ya, mengulang-ulang orang itu apa? Surat As-Samad, surat Al-Ikhlas, wala yaqra'ul Fatihata, dan enggak usah membaca surat Al-Fatihah, enggak usah. Wa khamsa ayati min awalil Baqarah, dan 5 ayat dari awal Baqarah, akibal khatmi, setelah hatam Al-Quran, di annahu lam yasbut, sesungguhnya hal tersebut la yasbut, tidak ada fi, di dalam ma asarun, hadisnya. Jadi kalau hatam Al-Quran cukup kita membaca apa? Surat Al-Ikhlas yang diulang-ulang, dan berdoa, enggak usah membaca surat Al-Fatihah atau 5 ayat di awal surat Al-Baqarah, karena membaca Al-Fatihah dan 5 ayat dari awal surat Al-Baqarah itu tidak ada hadisnya, li'annahu lam yasbut fihi asar. Oke. Wa yustahabbu, dan disunahkan al-iksar, disunahkan al-iksar, memperbanyak, minat tilawah, dari membaca Al-Quran, fil amakinil fadilah, di tempat-tempat yang utama, ke Mekah, seperti Mekah, liman dakhalahu, bagi orang yang masuk ke Mekah, min ghairi ahliha, yang bukan penduduk Mekah, igtinaman lizzamani wal makani, karena menggunakan kesempatan, waktu, dan juga tempat. Tempatnya penuh barokah, zamannya juga sebentar. Umrah berapa hari? 15 hari, 20 hari. Jadi igtinaman, betul-betul menggunakan waktu yang ada di Mekah dan barokahnya tempat di Mekah atau di Madinah. Maka disunahkan, ya, memperbanyak baca Al-Quran 2 tempat tersebut. Wa yajuzu, dan boleh tafsirul Quran bi muqtadil lughatil arabiyyah, boleh menafsir Al-Quran berdasarkan ketentuan bahasa Arab, li'annahu arabiyyun, karena Al-Quran itu adalah Arabi, berbahasa Arab. Wa liqouli ta'ala,
karena berdasarkan firman Allah, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang turunkan kepada mereka. Wa nadadallahu bil a'rab, Allah mengkritik ya, mencela orang-orang A'rab ya, orang-orang Badui, orang-orang kampung pedalaman. Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih, dan betul-betul mereka tidak tahu tentang hududama, batasan-batasan apa yang sudah Allah turunkan kepada Rasulnya, ayat al-ahkam, tentang hukum-hukum agama Islam. Demikian, semoga bermanfaat.